Dihina oleh mantan pacar, karena marah aku nekat menikahi seorang petugas kebersihan berusia 34 tahun. Setelah menikah, aku dipanggil oleh direktur utama ke ruangannya. Apa kamu tahu siapa perempuan yang kamu nikahi itu? Aku masih ingat betul malam itu, malam di mana hidupku berbelok ke arah yang sama sekali tidak pernah kubayangkan, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di belakangku, mendorongku dengan keras ke sebuah jalan yang tak memiliki arah, putar balik. Saat itu adalah acara makan malam akhir kuartal dari Departemen Penjualan Perusahaan, yang diadakan di sebuah restoran mewah di kawasan SCBD, Jakarta. Lampu kuningnya hangat, gelas dan piring berkilau, suara tawa dan obrolan riuh terdengar. Semua orang berpakaian rapi dan elegan. Hanya aku yang masih mengenakan kemeja usang yang sudah dicuci hingga warnanya pudar, kerahnya sedikit berserabut, tapi itu adalah pakaian paling layak yang kumiliki. Malam itu, aku berencana untuk melamar Rina. 3 tahun berpacaran, aku mengumpulkan setiap rupiah dari gajiku yang pas-pasan, berhemat sampai pada titik di mana terkadang aku hanya makan mie instan sepanjang minggu. Akhirnya, aku berhasil menabung lebih dari 200 juta rupiah. Bagi orang lain, uang itu mungkin tak seberapa, tapi bagiku, itu adalah seluruh masa mudaku. Aku berpikir bahwa dengan ketulusan dan kerja keras, kelak kami akan memiliki sebuah rumah. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita pikirkan. Rina berdiri di sana dengan gaun ketat, riasan wajah yang sempurna, menatapku seolah menatap orang asing. Di sampingnya ada Tio, direktur operasional perusahaan yang baru. Orang yang baru saja kembali dari luar negeri dan langsung menduduki posisi yang diimpikan banyak orang. Tio merangkul pinggang Rina, seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Aku berdiri mematung. Bima, kamu sudah datang, kata Rina. Suaranya dingin, tak ada lagi kelembutan, seperti hari-hari sebelumnya. Aku mengangguk. Tanganku mencengkeram erat kotak kecil di saku celanaku, jantungku berdebar sangat kencang hingga rasanya mau pecah. Rina, ada yang ingin aku bicarakan. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Tio sudah tersenyum sinis. Kamu Bima, kan? Kudengar kamu pelit sekali, 3 tahun menabung cuma dapat 200 juta. Dia menyesap anggurnya, matanya penuh penghinaan. Di Jakarta ini, 200 juta bahkan tidak cukup untuk bayar DP toilet. Satu meja tertawa terbahak-bahak. Telingaku mendengung. Rina tidak hanya tidak membelaku, tapi dia juga melipat tangannya dan memiringkan kepala menatapku. Bima, katanya, setiap kata terasa seperti irisan pisau. Kamu pikir untuk apa? Aku bersamamu selama ini? Untuk hidup susah seumur hidup? Aku masih muda, aku tidak mau hidup melarat. Tapi 3 tahun ini, suaraku bergetar. 3 tahun itu bisa ditukar dengan apa? Potong Rina cepat. Seorang pria, miskin tanpa masa depan. Sadarlah. Dia memegang gelas anggurnya dan menumpahkan isinya tepat ke lantai di depanku. Simpan saja uang tabunganmu itu untuk mengurus dirimu sendiri. Jangan bermimpi lagi. Suara tawa kembali terdengar. Aku berdiri di sana, tanganku gemetar hebat, mataku panas, tapi bukan karena air mata, melainkan karena rasa hina. Perasaan, diinjak-injak di depan begitu banyak orang rasanya seperti menjadi badut sirkus. Baik, kataku dengan suara serak. Kamu bilang aku tidak akan bisa menikahi siapapun kan? Rina mengangkat bahu. Realistis saja, tepat pada saat itu, pintu ruangan terbuka. Seorang perempuan yang mengenakan seragam cleaning service masuk, tangannya memegang alat pel dan kantong sampah. Usianya sekitar 30-an lebih, tubuhnya kurus, rambutnya diikat rapi ke belakang, mengenakan masker, melangkah diam-diam seolah tidak berasal dari dunia. Yang bising ini, tidak ada yang memperhatikannya. Kecuali aku. Dalam pengaruh alkohol dan amarah yang meledak-ledak, aku tidak bisa berpikir jernih lagi. Aku melangkah lurus ke arahnya, meraih pergelangan tangannya. Dia terkejut, mendongak menatapku. Matanya sangat jernih tapi ada sesuatu yang dalam di sana, seolah dia telah melewati banyak hal dalam hidup. Kamu sedang apa? Tanyanya pelan. Aku mengeluarkan kartu ATM dari sakuku, menaruhnya di telapak tangannya.
Menikahlah denganku. Seluruh ruangan mendadak hening selama 1 detik sebelum akhirnya meledak. Gila, dia benar-benar gila, habis diputusin langsung hilang akal. Nikah? Sama tukang pel sungguhan? Gelombang tawa kembali menggema. Aku tidak peduli, aku punya 200 juta, itu semua yang aku miliki, kataku, menatap lurus ke matanya. Kalau kamu setuju, aku berikan semuanya padamu. Besok kita ke KUA dan mendaftarkan pernikahan. Kita. Perempuan itu terdiam. Seluruh ruangan menahan napas, menunggu pertunjukan. Konyol selanjutnya. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Rina tertawa sampai keluar air mata, bersandar di bahu Tio. Benar-benar serasi, pria gagal dan perempuan cleaning service. Aku sudah tidak peduli lagi, aku hanya ingin membuktikan, meskipun dengan cara yang paling bodoh, bahwa aku bukan sampah seperti yang mereka katakan. Perempuan itu menatap kartu di tangannya, lalu menatapku. Sorot matanya berubah sangat halus, seolah ada sesuatu yang melintas di sana. Lalu, di luar dugaan semua orang, dia membuka maskernya. Wajahnya bukanlah wajah yang cantik jelitanan, mencolok, tetapi sangat proporsional, anggun, dan memiliki ketenangan yang sulit digambarkan. Baik, katanya, suaranya pelan tapi sangat jelas. Kalau kamu tidak keberatan denganku, aku akan menikah denganmu. Ruangan itu seakan membeku. Aku pun terpaku. Mungkin aku sendiri tidak menyangka semuanya akan melangkah sejauh ini, tapi kata-kata yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Keesokan harinya, aku dan dia benar-benar pergi untuk mendaftarkan pernikahan. Namanya Sari, 34 tahun, bekerja sebagai cleaning service di perusahaanku sendiri. Aku pikir itu hanyalah keputusan impulsif, kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi aku tidak tahu bahwa keputusan itulah yang menjadi pintu pembuka menuju sebuah kebenaran yang jika aku tahu lebih awal, mungkin aku tidak akan punya cukup keberanian untuk melangkah masuk. Pagi harinya, saat aku terbangun di kamar indekosku yang sempit, kepalaku pusing, bukan main. Ingatan semalam mengalir kembali bagai bendungan jebol. Aku terduduk. Di atas meja, buku nikah terletak dengan rapi. Namaku dan nama Sari tercetak jelas di sana. Aku memegangi kepalaku, mati aku. Tepat pada saat itu, dari arah dapur kecil terdengar suara dentingan pelan, aroma bubur panas menguar perlahan di udara. Aku menoleh. Sari melangkah keluar, tangannya memegang semangkuk bubur putih, uapnya masih mengepul. Dia sudah mengganti seragam cleaning service-nya dengan pakaian rumahan sederhana, rambutnya tergerai lembut, wajahnya di bawah sinar mentari pagi terlihat sangat damai. Kamu sudah bangun? Tanyanya. Suaranya tenang, seolah ini adalah hal yang sangat biasa. Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Soal kemarin, aku minta maaf, kataku, dengan suara kering. Aku terlalu mabuk sampai melibatkanmu. Bagaimana kalau kita bercerai saja? Uangnya tetap akan kuberikan sebagai kompensasi untukmu. Sari meletakkan mangkuk bubur di atas meja. Dia menatapku cukup lama, tatapannya tidak marah, tidak pula menyalahkan. Aku tidak mau bercerai. Aku terpaku. Uangmu sudah kupakai untuk membayar utang, lanjutnya. Sekarang aku tidak punya uang untuk mengembalikannya padamu. Aku semakin tidak mengerti. Keluargaku punya utang yang harus segera dilunasi, jelasnya pelan. Lagi pula, aku melihat kamu bukan orang jahat. Karena kita sudah sah menjadi suami istri, mari kita jalani saja. Aku menatapnya. Tidak tahu harus berkata apa. Seorang perempuan yang baru, ku kenal kurang dari sehari dengan tenang menerima pernikahan yang aneh ini. Tanpa keluhan, tanpa tuntutan, hanya sekadar memilih untuk tinggal. Makanlah buburnya, katanya, mendorong mangkuk itu ke arahku. Habis makan, kamu harus berangkat kerja. Hidup ini milik kita, bukan milik orang lain. Aku memegang mangkuk bubur itu, hatiku tiba-tiba dipenuhi perasaan yang sangat asing, bukan cinta, belum juga rasa terharu, melainkan sesuatu yang hangat, menyusup ke dalam dada. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti, yang aku tahu, sejak detik itu, hidupku mulai memasuki babak yang sama sekali baru. Dan, aku juga tidak menyangka, perempuan yang duduk di depanku dengan mangkuk bubur sederhana ini,
adalah orang yang akan membuat seluruh duniaku terbalik. Pagi itu, aku berangkat kerja dengan perasaan berat seperti memanggul batu di dada. Semalaman aku nyaris tidak tidur, terus menatap buku nikah di atas meja kayu tua dengan pikiran yang kusut masai. Aku tidak tahu harus memanggil Sari dengan sebutan apa. Memanggilnya Mbak terasa terlalu asing, memanggilnya istri terasa terlalu mendadak. Sebab di atas kertas, dia benar-benar orang yang berbagi status pernikahan denganku. Sari tidak banyak bertanya. Dia hanya bangun pagi, memasakkan bubur untukku, merebus telur, lalu diam-diam melipat kemejaku yang sudah disetrika rapi dan meletakkannya di tepi kasur. Menatap kemeja itu, hidungku terasa perih. Bertahun-tahun hidup sendiri di ibu kota, aku terbiasa memakai baju kusut, makan nasi dingin, dan menelan kesedihanku sendirian. Tiba-tiba saja ada seorang perempuan di sana, tidak mengucapkan kata-kata besar, namun setiap hal kecil yang dilakukannya membuat kamar indekos yang lusuh ini terasa lebih hidup. Sebelum aku keluar dari pintu, Sari memanggil pelan, "Mas Bima." Aku berbalik, sedikit canggung. "Ya, ada apa?" Sari menatapku dengan tatapan tenang. "Kita sudah jadi suami istri. Di luar, panggil saja aku Sari. Kalau di rumah, terserah kamu mau panggil apa. Tapi, jangan panggil aku Mbak atau Kakak di depan orang lain. Nanti mereka punya alasan lagi untuk menertawakanmu." Wajahku memerah karena malu. Dia mengatakannya dengan sangat lembut, tapi dia memikirkan diriku hingga sekecil itu. Aku mengangguk, mengambil tas kerjaku yang talinya sudah aus, lalu melangkah keluar. Saat pintu indekos tertutup di belakangku, aku mendengar suara Sari membersihkan mangkuk di dapur. Suara itu, kecil, tapi entah mengapa membuat hatiku merasa bahwa aku masih punya tempat untuk pulang. Tapi begitu sampai di kantor, aku sadar bahwa mimpi buruk semalam belum berakhir. Aku melangkah masuk ke ruangan departemen penjualan. Seluruh ruangan, yang awalnya bising mendadak hening dalam tempo yang sangat singkat. Setelah itu, terdengar suara tawa cekikikan, pandangan mata yang saling melirik, dan mulut-mulut yang berusaha terlihat serius. Tapi tak bisa menyembunyikan kepuasan mereka. Di layar komputer seseorang, masih terpampang video semalam. Adegan di mana aku memegang tangan Sari di tengah ruangan, melamarnya layaknya orang gila. Tio duduk di kursi kepala departemen, kakinya disilangkan, tangannya memutar-mutar pena mahal. Melihatku masuk, dia mendongak dan tersenyum sinis. "Oh, pengantin pria kita sudah datang. Bagaimana malam pertamanya Bima? Istrimu yang baru itu menyeduhkan air pel untuk merayakan pernikahan kalian tidak?" Seluruh ruangan tertawa. Aku mencengkeram tali tasku, berusaha berjalan ke mejaku. Kalau ini terjadi kemarin, mungkin aku sudah berlari dan meninju wajahnya. Tapi pagi ini, kata-kata Sari terus terngiang di kepalaku. Hidup ini milik kita, bukan milik orang lain. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaanku, karena orang-orang seperti Tio, apalagi sekarang, setidaknya di atas kertas, aku punya keluarga yang harus dinafkahi. Rina duduk tak jauh dari situ, lipstiknya merah menyala, gaunnya harum oleh parfum mahal. Dia menatapku dengan tatapan yang bercampur antara jijik dan kesal, seolah kenyataan bahwa aku benar-benar mendaftarkan pernikahan itu telah menghilangkan haknya untuk menertawakanku. "Bima juga cepat tanggap ya," kata Rina dengan nada sinis. "Baru putus semalam, paginya sudah punya istri." Memang benar, orang miskin punya cara orang miskin untuk menyelesaikan masalah. Aku mendongak menatap Rina. 3 tahun lalu, sepasang mata itu menatapku dengan lembut saat aku menerobos hujan untuk membelikannya obat. Mulut yang sama pernah berkata bahwa di masa depan, asalkan kita saling mencintai, seberat apapun cobaan akan kita lewati bersama. Namun sekarang, setiap kata yang keluar dari mulutnya sedingin es. Aku tidak membalas. Aku menyalakan komputerku dan mulai bekerja. Keheninganku tampaknya semakin membuat Tio kesal. Dia melemparkan setumpuk dokumen tebal ke mejaku. "Proyek promosi di Jawa Tengah ini harus ada draft rencana awalnya sore ini. Kalau tidak selesai, lembur, toh, istrimu juga terbiasa kerja shift malam, dia pasti tidak akan protes." Aku mengambil tumpukan dokumen itu. Sekilas melihat,
Aku tahu ini adalah pekerjaan untuk seluruh tim, tidak mungkin diselesaikan oleh satu staf sepertiku. Hanya dalam beberapa jam. Tapi aku tetap mengangguk. Baik, Pak, akan saya kerjakan. Tio sedikit terkejut, mungkin tidak menyangka aku akan bersabar sejauh ini. Rina menyeringai, sementara beberapa rekan kerja menunduk, menghindari tatapanku. Aku tahu ada yang bersimpati, ada yang merasa sungkan. Tapi di dunia kerja ini, semua orang harus menjaga piring nasi mereka sendiri. Aku tidak menyalahkan mereka. Sepanjang hari itu, aku hampir tidak beranjak dari kursi. Makan siang hanya diisi dengan roti tawar dingin, kepalaku pusing, mataku perih menatap layar. Terlalu lama. Namun anehnya, saat mengedit setiap kalimat, aku teringat beberapa hal yang dikatakan Sari pagi tadi ketika dia melihat draft lamaku di atas meja. Dia hanya berkomentar santai bahwa jika ingin menjual produk kepada orang Jawa Tengah, jangan hanya bicara soal harga murah, tapi bicaralah tentang daya tahan, kekeluargaan, dan kepercayaan konsumen di sana. Waktu itu aku tidak terlalu memikirkannya, tapi saat mulai menulis, aku sadar. Perkataan itu sangat masuk akal. Aku memasukkan ide tersebut ke dalam draft rencana, dan semakin kutulis, semuanya semakin jelas. Menjelang pukul 6 sore, draft awal selesai. Aku mengirimkannya kepada Tio, merasa sedikit lega. Namun tak sampai 10 menit kemudian, dia memanggilku ke ruang rapat kecil. Tio duduk di sana bersama Rina. Di atas meja, draft rencanaku sudah dicetak dan dilingkari dengan tinta merah di mana-mana. Apa yang kamu tulis ini? Tio mengetukkan jarinya ke kertas. Kekeluargaan, kepercayaan masyarakat Jawa Tengah, perusahaan butuh data statistik, bukan tulisan puitis kampungan. Rina tertawa mendukung. Mungkin setelah menikah dengan tukang pel, seleranya Bima mulai berubah jadi murahan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menstabilkan suaraku. Pak Tio, produk kita kali ini menyasar pasar konsumen menengah ke bawah di daerah. Kalau kita hanya menggunakan bahasa tingkat tinggi yang terlalu korporat, mereka akan merasa berjarak. Menurut saya, kita harus menciptakan kesan kedekatan dulu, baru mengarahkan mereka pada manfaat produk. Tio menatapku tajam. Di matanya kilatan terkejut sempat muncul, tapi dengan cepat tertutupi oleh rasa tidak suka. Kamu mau mengajari saya cara bekerja? Saya tidak berani, saya hanya menyampaikan sudut pandang saya. Rina tiba-tiba berdiri, melangkah mendekatiku. Bima, kamu berubah cepat ya? Dulu apapun yang aku bilang selalu kamu turuti, sekarang setelah menikah langsung pandai melawan. Aku menatapnya, suaraku merendah. Rina, urusan pribadi kita sudah selesai. Di kantor, tolong bicara soal pekerjaan saja. Wajah Rina pucat pasi, mungkin ini pertama kalinya aku memanggil namanya secara langsung dengan nada sedingin itu. Tio menggebrak meja. Bagus. Pintar sekali kamu. Kalau begitu, kamu yang bertanggung jawab penuh atas rencana ini. Kalau besok direksi tidak menyetujuinya, kamu tulis sendiri surat pengunduran dirimu. Aku mengambil tumpukan kertas itu dan keluar dari ruang rapat. Punggungku basah oleh keringat, namun di dalam hati, aku tidak merasa terlalu takut lagi. Aku tidak tahu kenapa, hanya merasa bahwa di belakangku tidak ada lagi ruang kosong. Seperti sebelumnya. Malam itu, aku pulang ke indekos hampir pukul 10. Seluruh area kos sudah sepi, hanya beberapa lampu kuning yang memantulkan cahaya di lantai semen yang lembab. Aku membuka pintu dengan sangat perlahan, mengira Sari sudah tidur. Namun begitu masuk, aku melihat di atas meja ada makanan yang ditutupi tudung saji, dan di sebelahnya ada lampu kecil. Sari duduk di dekat jendela, sedang menjahit kantong kemejaku yang robek. Mendengar suara pintu, dia mendongak. Sudah pulang, cuci tangan dulu sana, aku panaskan supnya. Aku berdiri mematung di ambang pintu. Kalimat yang begitu biasa itu tiba-tiba membuat tenggorokanku tercekat. Sari, panggilku pelan. Dia menoleh. Ada apa? Aku ingin bercerita padanya tentang bagaimana seharian ini aku ditertawakan, bagaimana Tio menekanku, bagaimana Rina menyindirku. Tapi melihat tangannya yang masih memiliki kapalan tipis, melihat kamar sempit yang dirapikan lebih bersih,
Dari biasanya, tiba-tiba aku merasa semua keluh kesahku tidak pantas diucapkan. Tidak apa-apa, kataku. Aku hanya mau bilang terima kasih. Sari sedikit tertegun, lalu menunduk, bibirnya sedikit melengkung membentuk senyuman. Makanlah, Mas. Makanannya keburu dingin nanti tidak enak. Makan malam itu hanya ada kangkung rebus, ikan asin, dan semangkuk sayur bening. Semuanya makanan murah, tapi aku merasa rasanya lebih enak dari semua jamuan mewah yang pernah kuhadiri. Sari duduk di depanku, sesekali mengambilkan sepotong ikan untukku, sementara aku menceritakan sekilas tentang proposal rencanaku. Dia mendengarkan dengan sangat saksama, lalu menanyakan beberapa hal yang membuatku terkejut, karena itu bukanlah pertanyaan dari orang yang tidak mengerti bisnis. Kamu pernah belajar soal ginian? Tanyaku. Sari meletakkan sumpitnya, tatapannya sedikit meredup. Dulu aku pernah baca beberapa buku. Karena keluargaku miskin, aku belajar apa saja yang bisa ku pelajari. Aku mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Namun di dalam hati, sebuah tanda tanya kecil mulai muncul. Seorang perempuan cleaning service, hidup sederhana, dililit utang, tapi punya cara pandang yang sangat tajam. Dia tidak seperti apa yang dipikirkan orang lain. Dan semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa ada cerita panjang di balik ketenangannya itu. Malam harinya, saat aku berbaring di atas kasur tipis di lantai sementara Sari tidur diranjang karena aku bersikeras mengalah dia. Tiba-tiba bersuara di tengah kegelapan. Mas Bima. Ya? Besok, kalau mereka menyusahkanmu, tetaplah tenang. Semakin orang ingin kita kehilangan kendali, semakin kuat kita harus berdiri tegak. Aku menoleh menatap langit-langit yang bernoda. Kamu tidak takut ditertawakan orang? Sari terdiam cukup lama. Aku sudah sering ditertawakan. Belakangan aku baru paham, mulut orang lain itu seperti angin di teras rumah. Kita tidak bisa menutupnya sepenuhnya, yang penting kita pastikan lampu di dalam rumah kita sendiri tidak padam. Aku berbaring diam, membiarkan kalimat itu meresap perlahan ke dalam hatiku. Di luar sana, ibu kota masih bising, namun di dalam kamar indekos berukuran kurang dari 20 meter persegi ini, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Keesokan paginya aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Bukan karena aku mendadak rajin, tapi karena ada kecemasan yang membara di dada, seolah sedang menunggu vonis dijatuhkan. Proposal yang kubuat kemarin, secara logika aku yakin itu benar. Tapi di lingkungan kerja ini, benar atau salah bukan hanya bergantung pada keahlian, melainkan pada siapa yang berbicara. Ruang kerja masih sepi. Aku duduk di kursiku, membuka kembali proposal itu dan membaca setiap barisnya sekali lagi. Setiap kata sudah dipertimbangkan dengan matang, setiap ide didasarkan pada realitas konsumen. Tapi aku tetap memperbaiki beberapa bagian, menyempurnakan kalimatnya agar lebih ringkas. Sari benar, apa pun yang kita lakukan harus kuat dasarnya, jangan biarkan orang lain punya celah untuk menjatuhkan kita. Sekitar pukul 8, Tio masuk. Masih dengan setelan jas rapi, wangi parfum yang menyengat, dan wajah yang selalu memancarkan rasa percaya diri bercampur sikap merendahkan. Dia tidak menatapku, langsung masuk ke ruangan pribadinya. Namun beberapa menit kemudian, aku mendapat pemberitahuan rapat dadakan. Di ruang rapat, selain aku dan Tio, ada 2 kepala tim lainnya. Rina juga hadir, duduk di samping Tio, mencatat layaknya asisten pribadi. Proposal rencanaku ditampilkan di layar proyektor. Tio melipat tangannya di dada, suaranya datar. Hari ini kita akan melihat usulan dari Bima, seorang staf bawah yang ternyata punya ide yang cukup berbeda. Aku tahu dia sedang bersiap menyerangku, jadi aku hanya diam. Seorang kepala tim membuka suara lebih dulu dengan nada ragu. Saya rasa arah ini cukup masuk akal. Pasar Jawa Tengah memang butuh pendekatan yang lebih membumi. Rina langsung menyela. Tapi kalau terlalu mengedepankan emosi, kita akan kehilangan citra profesionalisme. Perusahaan kita ini bukan jualan di pasar tradisional. Suasana mulai menegang.
Aku duduk di sana mendengarkan pendapat mereka, dan hatiku berangsur-angsur tenang. Dulu, hanya mendengar beberapa kata sindiran saja aku sudah panik. Tapi sekarang aku tidak merasakannya lagi. Mungkin karena aku tahu, apapun hasil akhirnya nanti, malam ini akan ada yang menungguku. Pulang untuk makan malam. Tio menatapku dengan tatapan tajam. Bima, coba kamu jelaskan, kenapa kamu pikir cara ini benar? Aku berdiri. Tanganku sedikit gemetar tapi suaraku berusaha kujaga agar tetap stabil. Bapak, produk kita menargetkan konsumen kelas menengah ke bawah. Bagi konsumen di daerah Jawa Tengah, mereka lebih mengutamakan daya tahan barang dan reputasi penjual daripada sekadar kemasan mewahnya. Kalau kita hanya bicara soal teknologi mutakhir atau gengsi merek, mereka akan merasa itu bukan untuk mereka. Saya mengusulkan kita membangun citra yang dekat dengan keseharian mereka, membangun rasa saling percaya, baru setelah itu kita dorong ke nilai tambah produknya. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya tidak berpikir ini menurunkan citra perusahaan, melainkan cara agar produk kita benar-benar bisa masuk ke kehidupan nyata mereka. Seluruh ruangan hening. Tio menatapku tajam tanpa berkata-kata. Aku tahu dia sedang berpikir keras. Bukan karena dia menghargai pendapatku, melainkan karena jika dia menolak mentah-mentah ide ini, dia juga harus punya alasan logis di depan kepala tim yang lain. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Baik, kita coba arah ini. Tapi ingat, kalau ini gagal, kamu yang bertanggung jawab penuh. Aku menghembuskan napas yang tak kusadari sudah kutahan sedari tadi. Rapat selesai, semua orang beranjak keluar. Saat melewati Rina, dia berbisik pelan. Bima, jangan pikir kamu akan terus beruntung. Di sini bukan tempat untuk orang lemah. Aku menatapnya dan hanya mengatakan satu hal. Aku tidak lemah, Rina. Dulu aku hanya tidak ingin berdebat mencari menang sendiri. Rina terdiam lalu memalingkan wajahnya. Sejak hari itu, pekerjaanku tiba-tiba bertambah berkali-kali lipat. Tio menyerahkan hampir seluruh implementasi proyek padaku, mulai dari menyusun konten hingga bernegosiasi dengan mitra. Awalnya aku pikir ini peluang, tapi lama-kelamaan aku sadar dia sengaja menempatkanku di garis depan. Kalau sukses, dia yang dapat nama. Kalau gagal, aku yang jadi tumbal. Tapi aku sudah tidak punya jalan mundur. Aku gila kerja, setiap hari pulang larut malam. Pernah suatu hari aku baru sampai di Indekos jam 11 malam, Sari tidak banyak bertanya, dia hanya diam menungguku. Makan malam selalu dihangatkan. Ada kalanya aku terlalu lelah, habis makan langsung berbaring, dan dia tetap duduk di sana, memijat bahuku pelan. Pijatannya lembut tapi teratur, membuat rasa pegalku perlahan sirna. Suatu malam, saat aku sedang merevisi proposal di meja kecil, Sari meletakkan segelas air hangat di depanku. Kamu harus istirahat sebentar, katanya. Aku masih harus menyelesaikan bagian anggaran, balasku, mataku tak lepas dari layar. Sari menarik kursi dan duduk di sebelahku. Dia menatap layar itu beberapa saat, lalu menunjuk pada satu baris angka. Di bagian ini, kamu menghitung biaya. Medianya terlalu tinggi. Kalau kamu manfaatkan media penyiaran lokal di sana, biayanya bisa ditekan banyak. Aku mendongak menatapnya. Kok kamu tahu? Sari tidak langsung menjawab, dia hanya berkata, dulu aku pernah melihat orang melakukannya. Coba saja. Aku mengikuti sarannya dan mengubah angka-angkanya. Ternyata, opsi barunya jauh lebih masuk akal. Aku menatap Sari, dan di dalam hati rasa penasaran itu kembali menggebu. Sari, dulu sebenarnya kamu kerja apa? Dia membeku sejenak, sangat cepat, lalu menunduk, suaranya tenang. Aku pernah kerja macam-macam. Ujung-ujungnya ya jadi cleaning service. Jawaban itu tidak salah, tapi tidak benar-benar menjelaskan apa-apa. Aku ingin bertanya lebih jauh tapi kuurungkan. Setiap orang punya masa lalu dan rahasia yang tidak selalu siap untuk diceritakan. Hari-hari berikutnya, proyek mulai berjalan. Hasil awalnya cukup bagus, respons mitra sangat positif. Tio tidak lagi terang-terangan menindasku, tapi tatapannya, setiap kali melihatku justru makin tidak bersahabat. Suatu siang,
Saat aku sedang berdiri di area fotokopi, aku melihat Sari di ujung lorong sedang mengepel lantai. Dia memakai seragam sederhana, rambut diikat rapi, tubuhnya kecil tapi punggungnya tegak. Seorang karyawan perempuan tidak sengaja menumpahkan kopi panas ke lantai dan cipratannya mengenai tangan Sari. "Aduh, maaf ya," kata karyawan itu asal-asalan lalu pergi begitu saja. Sari hanya menunduk dan melanjutkan mengepel tanpa mengeluh sedikit pun. Aku berdiri di sana, darahku mendidih. Aku hampir saja melangkah maju, tapi aku berhenti, bukan karena aku takut, tapi karena aku ingat perkataan Sari, lakukan apapun dengan tenang. Malam itu aku pulang lebih awal. Sari sedang duduk di teras Indekos memotong sayur. "Tumben pulang cepat," tanyanya. "Kerjaanku sudah selesai," kataku, lalu menatap tangannya. "Tanganmu kena luka bakar?" Sari melihat ke arah noda merah yang sedikit membengkak. "Gak apa-apa, sebentar lagi juga hilang." Aku menarik tangannya, membawanya ke keran air untuk dibilas, lalu mengambil salep dan mengoleskannya. "Lain kali kalau ada yang seperti ini, kamu harus bilang," kataku dengan nada sedikit membentak. Sari menatapku, matanya melembut. "Kamu mengkhawatirkanku?" Aku sedikit salah tingkah, tapi tetap menjawab, "Kita sudah suami istri, wajar aku khawatir." Dia tersenyum kecil tanpa membalas. Malam itu, saat berbaring, aku tidak bisa langsung tidur. Aku memikirkan Sari, semua yang dia lakukan untukku, dan hal-hal yang tidak dia ucapkan. Aku mulai menyadari bahwa perempuan ini tidak sesederhana kelihatannya. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih besar, namun disembunyikan dengan sangat rapat. Dan aku sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa di kantor akan membuat semua misteri itu mulai terkuak. Membawa gelombang besar yang belum siap kuhadapi. Hari-hari berlalu, dan pekerjaanku benar-benar berubah signifikan. Bukan menjadi lebih ringan, melainkan jauh lebih berat. Tapi beban itu tidak lagi membuatku merasa tercekik seperti dulu. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar memegang kendali atas apa yang kulakukan, bukan sekadar bidak yang diperintah dan pasrah pada nasib. Proyek Jawa Tengah yang kupegang perlahan mulai berjalan mulus. Mitra bisnis yang awalnya ragu, setelah beberapa kali bertatap muka, sikap mereka berubah drastis. Mereka bilang pendekatan perusahaan kali ini lebih merakyat, lebih mudah dipahami, tidak lagi mengawang-awang seperti kampanye pemasaran sebelumnya. Aku sadar ini bukan murni hasil kerjaku. Ada banyak ide-ide kecil, ide-ide sederhana, yang kalau bukan karena Sari, mungkin seumur hidup takkan terpikirkan olehku. Suatu sore, saat aku baru saja keluar dari ruang rapat, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. "Halo, dengan Bima?" Suara seorang pria paruh baya yang berat terdengar. "Saya sendiri, ini Bapak Yanto, mitra dari Semarang. Bapak ingin bertemu langsung denganmu untuk membahas kelanjutan proyek." Aku sedikit terkejut. Biasanya pertemuan tingkat seperti ini dihadiri oleh jajaran manajemen atas. "Baik, Pak. Saya bisa atur jadwalnya." "Bagus. Besok, kamu terbang ke Semarang, ya?" Ada beberapa hal yang tidak enak dibicarakan lewat telepon. Aku setuju. Di dalam hati ada rasa senang campur gugup. Ini peluang besar, tapi juga tantangan. Aku belum pernah menangani lobi penting sendirian. Malamnya, aku menceritakan hal itu pada Sari saat kami sedang makan malam. "Besok aku harus ke Semarang," kataku sambil makan dan menatapnya. "Mungkin harus menginap semalam." Sari mengangguk, tidak terlihat kaget. "Pergilah. Itu kesempatan bagus." Aku menatapnya dengan sedikit ragu. Aku belum pernah menangani proyek sebesar ini sendirian. "Kalau nanti," Sari meletakkan sumpitnya dan menatap lurus ke arahku. "Mas Bima, apa yang kamu takutkan?" Aku diam beberapa detik, lalu jujur. "Aku takut gagal," lalu ditertawakan. "Takut?" Tio menjadikan itu alasan untuk memecatku. Sari menghela napas pelan, suaranya tenang, "Orang sudah menertawakanmu berkali-kali, apa kamu masih takut? Yang penting adalah, apakah yang kamu lakukan itu benar? Kalau kamu benar, salah sedikit pun orang tetap akan menghargaimu."
Tapi kalau kamu bahkan tidak berani melangkah, kamu akan selamanya terjebak di tempat yang sama. Mendengarnya, hatiku perlahan menjadi lebih mantap. Sari tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya selalu mengenai titik keraguanku. Iya, aku mengerti. Malam itu aku menyiapkan dokumen hingga larut malam. Sari tidak tidur duluan. Dia duduk di sebelahku, sesekali membawakan segelas air atau melontarkan pertanyaan kecil yang membuatku melihat masalah dari sudut pandang yang sama. Sekali baru, pagi harinya, aku naik pesawat ke Semarang. Perjalanan itu memberiku banyak waktu untuk berpikir. Aku teringat masa-masa bersama Rina. Dulu, aku selalu berusaha keras membuktikan bahwa aku cukup baik dan pantas untuknya. Tapi, semakin aku berusaha, aku semakin lelah. Sedangkan sekarang, di samping Sari, aku tidak perlu membuktikan apa-apa, namun secara alami aku ingin menjadi lebih baik. Pertemuan dengan Pak Yanto diadakan di sebuah warung kopi tradisional yang asri. Pak Yanto adalah pengusaha asli daerah, gaya bicaranya santai, tatapan matanya ramah namun sangat jeli. Bapak sudah baca proposalmu, katanya. Bapak lihat, cara kerjamu ini pakai hati. Aku sedikit terkejut. Saya hanya berusaha menyesuaikan dengan keadaan di lapangan, Pak. Pak Yanto tersenyum kecil. Tidak semua orang perusahaan besar mau berpikir begitu. Banyak yang turun ke daerah dengan ego tinggi, memaksa kami mengikuti cara Jakarta, ujung-ujungnya gagal total. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya, "Kamu belajar ilmu begini dari mana?" Aku terdiam. Kalau aku jujur bahwa sebagian idenya berasal dari seorang cleaning servis bernama Sari, pasti terdengar mustahil. Saya banyak baca referensi dan bertanya pada orang yang lebih berpengalaman, Pak. Pak Yanto mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Obrolan kami berlangsung hampir 2 jam. Pada akhirnya, dia setuju menandatangani kontrak kerjasama dengan satu syarat kecil. Aku harus terjun langsung memimpin tahap awalnya. Aku meninggalkan Semarang dengan perasaan yang luar biasa lega. Ini lompatan besar, tidak hanya untuk karierku, tapi juga untuk harga diriku. Ketika pesawat mendarat di Jakarta, hari sudah gelap. Aku tidak langsung pulang ke Indekos, melainkan mampir ke kantor untuk menaruh dokumen. Gedung kantor sudah sepi, hanya ada beberapa satpam dan staf kebersihan shift. Malam, aku berjalan masuk ke koridor lantai 3, tempat departemen penjualan berada. Lampu neon putih menyala terang, suasananya sangat sunyi hingga langkah kakiku terdengar bergema. Dan kemudian, aku melihat Sari. Dia berdiri di dekat ruang rapat utama, tangannya memegang sapu, tapi dia tidak sedang membersihkan apa-apa. Dia berdiri diam, menatap tajam ke dalam ruang rapat melalui dinding kaca. Aku melangkah mendekat, berniat memanggilnya, namun mendadak berhenti. Di dalam ruang rapat itu, Tio dan Rina sedang berbincang dengan seorang pria paruh baya berjas rapi yang tampak sangat berwibawa. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi melihat cara Tio sedikit membungkuk hormat, aku bisa menebak itu adalah jajaran direksi. Yang membuatku terkejut adalah tatapan mata Sari saat melihat ke dalam ruangan. Itu bukan tatapan seorang pekerja kebersihan yang sedang mengamati atasannya bekerja. Itu adalah tatapan seseorang yang sedang mengawasi, sangat tenang, sangat dalam, dan penuh perhitungan. Sari, panggilku pelan. Dia terperanjat dan berbalik dengan sangat cepat. Hanya dalam sepersekian detik, tatapan tajam itu lenyap, digantikan oleh wajah datar seperti biasanya. "Kamu sudah pulang?" tanyanya. "Iya," jawabku, lalu menunjuk ke arah ruang rapat. "Di dalam itu siapa?" Sari melirik sekilas lalu berkata, "Mungkin petinggi perusahaan yang sedang sidak." Jawabannya terdengar sangat alami, tapi entah kenapa aku merasa ada yang ganjil. Kami pulang bersama. Di perjalanan, aku bercerita tentang kontrak kerjasama yang berhasil kutandatangani. Dia hanya tersenyum tipis dan mengucapkan kalimat singkat, "Kamu berhasil. Syukurlah." Aku menatapnya. Di dalam hatiku kembali muncul perasaan asing itu. Sari sama sekali tidak terlihat kaget atau bereaksi gembira berlebihan, seolah-olah dia sudah tahu hasil akhirnya sejak awal. Malam harinya, saat aku bersiap tidur, ponselku tiba-tiba bergetar.
pesan dari nomor tak dikenal. Bima, saya asisten dari Direktur Utama. Besok pagi jam 9, tolong datang ke ruangan Bapak Direktur Utama. Aku membaca pesan itu berulang kali, jantungku berdegup kencang. Direktur Utama, Pak Arya? Staf biasa sepertiku tidak pernah punya kesempatan bertemu langsung dengannya. Kenapa tiba-tiba aku dipanggil secara khusus? Aku menoleh menatap Sari. Dia sedang melipat baju, cahaya lampu kuning memantul di wajahnya yang tenang. Sari, panggilku. Besok aku dipanggil menghadap Direktur Utama. Dia menghentikan tangannya sejenak, lalu bertanya, apa kamu merasa melakukan kesalahan? Tidak, sepertinya tidak. Aku menggeleng. Tapi aku merasa ada yang aneh. Sari menatapku beberapa detik lalu berkata perlahan, belum tentu itu hal buruk. Datang saja, bicaralah dengan tenang. Aku mengangguk, tapi ada firasat aneh yang sulit kujelaskan bersarang di dadaku. Aku tidak tahu bahwa pertemuanku besok tidak hanya akan membahas pekerjaan, tetapi menjadi langkah pertama yang menguak rahasia besar tentang perempuan yang sedang duduk di depanku ini. Dan saat pintu ruang Direktur Utama itu terbuka, aku akan dihadapkan pada pertanyaan yang tidak pernah kubayangkan seumur hidupku. Keesokan paginya, aku tiba di kantor lebih awal. Bukan karena ada hal mendesak, tapi hatiku gelisah tak keruan. Rasanya seperti sedang berdiri di persimpangan jalan, aku tak tahu apakah di depanku ada jurang atau jalan raya yang lapang. Pesan dari asisten Direktur Utama itu terus berputar di otakku sepanjang malam, membuatku sulit tidur. Sari bangun lebih pagi seperti biasanya. Dia memasakkan bubur, merebus telur, dan meletakkannya di meja. Dia tidak banyak bertanya, tidak menunjukkan raut khawatir. Dia hanya menatapku dan berkata, makanlah, jangan menemui orang dengan perut kosong. Aku duduk, tanganku sedikit gemetar saat memegang sendok. Sari melihatnya tapi tak berkomentar. Dia hanya mendorong segelas air hangat ke arahku. Pikirkan, yang sederhana saja, katanya pelan. Orang memanggilmu, kamu datang, dengarkan apa yang mereka katakan, lalu jawab dengan sopan. Jangan berpikir terlalu jauh. Aku mengangguk, memaksa menelan bubur itu. Entah kenapa, hanya dengan mendengar suaranya, hatiku perlahan menjadi lebih tenang. Seolah dia selalu punya cara untuk membuat masalah besar terlihat biasa saja. Tepat pukul 9, aku berdiri di depan pintu ruangan Direktur Utama. Ini adalah lantai yang belum pernah kujejak sebelumnya. Suasananya hening, karpetnya tebal, pencahayaannya elegan, semuanya memancarkan kemewahan yang membuatku merasa salah tempat. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu. Masuk, terdengar suara berat yang tak terlalu keras namun sangat jelas. Aku membuka pintu. Di dalam, selain seorang pria paruh baya yang duduk di balik meja kerja, ada seorang pria lain yang berdiri di sampingnya, kemungkinan asistennya. Pria yang duduk itu adalah Pak Arya, Direktur Utama perusahaan ini, sosok yang selama ini hanya kulihat dari buletin internal perusahaan. Aku menundukkan kepala. Selamat pagi, Pak Arya. Pak Arya menatapku. Sorot matanya tidak terlalu galak, tapi sangat sulit ditebak. Kamu Bima? Benar, Pak. Beliau mengangguk, lalu menunjuk kursi. Duduklah. Rencana proyek Jawa Tengah. Itu, kamu yang buat. Saya yang bertanggung jawab penuh, Pak. Pak Arya mengambil tumpukan dokumen di mejanya, membalik beberapa halaman. Idenya tidak buruk, pendekatannya juga berbeda dari yang biasa kita lakukan. Aku tidak berani menjawab, hanya duduk dengan punggung tegak lurus. Tiba-tiba, beliau berhenti membalik halaman, menatap lurus ke arahku. Apa kamu tahu kenapa saya memanggilmu ke sini? Aku menggeleng. Saya tidak tahu, Pak. Pak Arya tidak langsung menjawab, dia menoleh pada asistennya. Berikan padanya. Asisten itu menyerahkan sebuah map kepadaku. Aku membukanya. Di dalamnya ada draft evaluasi internal mengenai proyekku. Hal yang membuatku terpaku adalah pada halaman terakhir. Bagian catatan dan komentar di sana ditulis dengan sangat rinci, sangat tajam, dan gaya bahasanya sangat mirip dengan cara Sari berbicara padaku. Setiap kali aku membaca baris demi baris, jantungku berdegup makin cepat. Bukan karena isinya,
tapi karena pilihan katanya. Frasa seperti menciptakan kesan, kedekatan dulu, meletakkan kepercayaan konsumen di atas segalanya, hindari pameran kemewahan, persis seperti apa yang Sari katakan di kamar indekos kami. Aku mendongak menatap Pak Arya. Pak, ini. Menurutmu, bagaimana seorang staf biasa sepertimu bisa mendapatkan salinan evaluasi internal tingkat direksi ini? Potong Pak Arya. Aku terdiam. Di dalam kepalaku, potongan-potongan puzzle mulai bermunculan, tapi aku belum berani merangkainya. Pak Arya menatapku cukup lama, lalu berkata perlahan, "Apa kamu kenal seseorang di tingkat manajemen atas?" Aku menggeleng lagi. "Tidak, Pak." Aneh sekali, gumamnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Karena orang yang menulis catatan ini bukanlah orang sembarangan. Tenggorokanku mendadak kering kerontang. Aroni perlu saya tidak tahu, Pak. Pak Arya tidak bertanya lebih lanjut. Beliau hanya mengangguk pelan. "Ya sudah. Lanjutkan saja proyek ini. Kalau hasilnya bagus, perusahaan akan mempertimbangkan untuk menaikkan posisimu." Aku berdiri dan menunduk hormat. "Terima kasih, Pak." Saat aku berbalik dan hendak keluar, Pak Arya menambahkan satu kalimat, "Bima, di perusahaan ini, ada orang-orang yang tidak seperti yang terlihat dari luar." Aku tidak sepenuhnya mengerti maksud beliau, tapi aku mengangguk lalu keluar ruangan. Sepanjang pagi itu, aku bekerja seperti orang yang setengah sadar. Berbagai pertanyaan berputar-putar di kepalaku. Dari mana evaluasi internal itu berasal? Siapa yang menulisnya? Dan kenapa gaya bahasanya bisa sangat mirip dengan Sari? Saat jam istirahat siang, aku turun ke kantin. Begitu masuk, aku melihat Sari di sudut sedang mengelap meja. Semuanya tampak normal, tak ada yang aneh. Tapi aku tidak menatapnya dengan cara yang sama lagi. Aku berjalan mendekatinya. "Sari." Dia mendongak dan tersenyum. "Sudah makan?" "Belum." Aku tidak langsung menjawab pertanyaannya, melainkan menatap langsung matanya. "Sari, apa kamu menulis sesuatu tentang proyekku?" Gerakannya terhenti sejenak, tapi dalam sekejap dia kembali menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. "Aku tidak mengerti maksudmu." Jawabannya sangat wajar, tapi aku tahu dia sedang menghindari pertanyaanku. "Sari," kataku dengan nada lebih lambat. "Aku tidak bertanya untuk marah. Aku hanya ingin tahu." Dia berhenti, lalu berdiri tegak. Tatapannya kali ini sangat berbeda, tidak lagi selembut biasanya, melainkan ada sesuatu yang dalam dan tak terjangkau. "Mas Bima," katanya dengan suara pelan namun sangat jelas, "ada hal-hal yang tidak selalu lebih baik jika diketahui lebih awal." Aku terdiam. "Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik," lanjutnya. "Soal yang lain akan ada waktunya." Semuanya menjadi jelas. Aku menatapnya dengan hati yang berkecamuk. Kalimat itu bukan penolakan, tapi juga bukan pengakuan. Namun itu sudah cukup bagiku untuk mengerti satu hal, Sari bukanlah orang biasa. Sore harinya, saat aku sedang bekerja, Tio mendadak memanggilku ke ruangannya. Dia langsung pada intinya, "Bima, kamu dipanggil direktur utama tadi?" "Iya, Pak." Tio tersenyum meremehkan, "Beruntung sekali kamu, tidak semua orang punya kesempatan itu." Aku diam saja. Dia menatapku lama lalu melanjutkan, "Tapi ingat, di sini tidak ada toleransi untuk kesalahan. Kamu bisa diangkat tinggi-tinggi, tapi juga bisa diinjak ke bawah kapan saja." Aku mengangguk. "Saya mengerti." Saat aku melangkah keluar, pandangan mata Tio terus mengikutiku. Aku tahu mulai dari titik ini, semuanya tak akan pernah sesederhana dulu lagi. Malam itu, aku pulang ke indekos. Kulihat Sari sedang duduk di dekat jendela, memegang buku catatannya yang kecil dan menulis sesuatu. Mendengar langkahku, dia buru-buru menutupnya dan menyimpannya. "Kamu sudah pulang?" Aku mengangguk, meletakkan tas. "Sari." "Ya?" "Aku tidak butuh tahu siapa kamu sebenarnya," kataku pelan. "Tapi aku percaya padamu. Selama kamu tidak berniat buruk padaku, hal-hal lainnya bisa menunggu." Sari menatapku sangat lama. Tatapannya melembut, seperti ada lapisan kabut yang perlahan sirna dari matanya. "Kamu ini polos sekali." Aku tersenyum tipis. "Mungkin." Malam itu,
Aku berbaring lama namun mataku enggan terpejam. Di sampingku, napas, Sari sudah teratur, tanda dia sudah tertidur pulas. Aku menoleh menatapnya, hatiku dipenuhi perasaan aneh. Dia terasa begitu dekat, namun juga begitu jauh. Aku tidak tahu rahasia apa yang disembunyikan Sari. Yang aku tahu, sejak dia masuk ke dalam hidupku, semuanya telah berubah sedikit demi sedikit, seperti arus bawah sungai yang perlahan tapi pasti mengubah arah air di permukaan. Dan aku punya firasat, kebenaran tentang Sari tidak hanya akan membuatku terkejut, tapi juga akan membuat duniaku memutar balik pandangannya. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Pak Arya, hidupku tidak langsung berubah 180 derajat. Tidak ada drama besar, tapi ada pusaran air yang bergerak. Diam-diam di bawah permukaan, mengubah segalanya perlahan-lahan. Aku tetaplah Bima, staf penjualan yang berangkat kerja tepat waktu, makan siang di kantin, dan pulang ke kos di ujung gang sempit. Tapi cara orang memandangku mulai berbeda. Ada yang lebih menjaga jarak, ada pula yang mendadak ramah. Tio tidak lagi terang-terangan mencari gara-gara, tapi caranya memberikan beban. Kerja sangat licik. Cukup untuk membuatku kelabakan, namun tak punya alasan untuk menolak. Aku tahu dia sedang menunggu aku membuat satu saja kesalahan fatal. Proyek Jawa Tengah memasuki fase krusial. Aku harus sering mondar-mandir antara Jakarta dan beberapa kota di sana, bertemu mitra dan melakukan survei lapangan. Perjalanan itu melelahkan, tapi membuka mataku. Aku mulai paham cara orang, daerah hidup, cara mereka membeli barang, dan bagaimana mereka menaruh rasa percaya. Dan setiap kali menemui kebuntuan, aku teringat ucapan-ucapan sederhana. Sari. Seolah-olah perempuan itu sudah melihat semua realitas lapangan ini jauh. Sebelum aku berangkat, suatu malam, aku pulang ke kos lebih larut dari biasanya. Hujan lebat baru saja mengguyur Jakarta. Gang menuju kos tergenang air. Cahaya lampu jalan yang kekuningan memantul di genangan. Aku membuka pintu, melihat Sari sedang duduk, menjahit kemejaku, sementara panci sup masih mengepulkan uap panas di atas kompor kecil. Pulang telat, tanyanya lembut. Iya, baru mendarat dari Solo, jawabku sambil melepas jaket. Sari berdiri, mengambilkan handuk kering. Makanlah, aku panaskan dulu. Aku duduk, memandangi hidangan sederhana di meja, hatiku terasa penuh. Ada hal-hal kecil yang baru terasa mahal harganya setelah kita pernah kehilangannya. Seperti makan malam dengan seseorang yang menunggu, atau pertanyaan sederhana di saat lelah. Sambil makan, aku menceritakan perjalananku. Tentang sulitnya meyakinkan mitra, tentang betapa aku hampir menyerah. Sari mendengarkan lekat-lekat, sesekali mengangguk. Kamu sudah melakukan yang terbaik, katanya saat aku selesai bercerita. Asal tidak menyerah, cepat atau lambat pasti ada hasilnya. Aku memandangnya, lalu tiba-tiba bertanya, Sari, seandainya suatu hari aku sudah tidak kerja di perusahaan itu lagi, apa kamu akan kecewa? Dia mendongak, berpikir sejenak, lalu menjawab, kecewa atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah alasanmu pergi. Kalau kamu pergi untuk hal yang lebih baik, tak ada yang perlu disesali. Tapi kalau kamu pergi karena ditekan orang, kamu harus belajar berdiri tegak sebelum melangkah keluar. Aku terdiam. Sari tidak pernah menggunakan kata-kata muluk, tapi selalu tepat sasaran. Malamnya, saat aku bersiap tidur, ponselku berbunyi, telepon dari salah satu rekan divisiku yang cukup dekat denganku. Bim, kamu sudah dengar, suaranya dipelankan. Dengar apa? Tio lagi cari cara buat ngejatuhin kamu, ada pengeluaran proyek Jawa Tengah yang belum disetujui, dia mau mengkambing hitamkan kamu. Aku mematung, pengeluaran yang mana? Biaya promosi lokal, bukannya waktu itu sudah direvisi dan diafrungkan? Dia bilang kamu yang ganti sepihak tanpa lapor. Tanganku mencengkeram ponsel erat-erat. Tapi aku sudah kirim email laporannya. Kamu tahu sendiri kan, Bim? Kalau orang sudah niat menjatuhkan, pasti ada saja caranya. Aku menutup telepon dengan dada sesak. Aku sudah menduga Tio tidak akan diam, tapi tak kusangka secepat ini. Sari melihatku duduk terpaku lalu bertanya, ada apa? Aku menceritakan semuanya.
Dia tidak tampak panik. Kamu masih simpan bukti? Emailnya? Masih. Kalau begitu tidak masalah, jawab Sari tenang. Siapkan saja semua buktinya. Orang mau menjatuhkanmu, tapi kalau pondasimu kuat, mereka tidak akan bisa. Aku menatapnya heran. Kamu tidak khawatir? Sari menggeleng. Khawatir tidak. Menyelesaikan masalah. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Keesokan paginya, aku membawa semua print-out dokumen dan email ke kantor. Benar saja, baru masuk ruangan, Tio memanggilku. Dia melempar laporan ke mejaku dengan ekspresi dingin. Bima, pengeluaran ini apa maksudnya? Jelaskan. Aku membuka dokumen itu, lalu menjawab dengan tenang. Pak, saya sudah mengirimkan email laporan perubahan anggaran dan sudah mendapat konfirmasi dari pihak terkait. Tio tersenyum sinis. Email bisa saja dikirim oleh siapa saja, prosedurnya harus ada tanda tangan basah untuk approval. Aku mengeluarkan lampiran dari tas, menunjuk balasan dari Departemen Keuangan. Ini bukti verifikasi dan lampu hijau dari keuangan, Pak. Tio melihat kilasan kertas itu, raut wajahnya berubah seketika, namun dengan cepat dia kembali menata ekspresinya. Baik. Untuk sementara ku terima, tapi lain kali ikuti prosedur baku. Aku mengangguk tanpa bicara lagi. Saat melangkah keluar, aku tahu aku baru saja lolos dari satu jerat, tapi ini barulah permulaan. Siangnya, di kantin, aku menghampiri Sari yang sedang istirahat di pojokan. Aku aman, bisikku. Sari mengangguk. Aku tahu. Kamu tahu? Tanyaku, Sari. Tersenyum tipis. Kamu bukan orang yang gampang dijatuhkan begitu saja. Sore harinya, ada pengumuman mengejutkan. Direktur utama akan langsung mengevaluasi proyek Jawa Tengah minggu depan, dan orang yang bertanggung jawab yaitu aku harus melakukan presentasi di hadapan jajaran direksi. 1. Ruangan gempar. Ada yang takjub, ada yang menantikan kejatuhanku. Tio diam saja, tapi senyumannya menyeratkan dia menunggu aku hancur di panggung besar. Malamnya, aku memberitahu Sari dengan nada panik. Minggu depan aku presentasi, di depan jajaran direksi. Sari diam sejenak. Sejauh mana persiapanmu? Aku sedang susun bahannya, tapi aku belum pernah bicara di depan orang-orang penting sebanyak itu. Sari menatapku lekat. Mas Bima, kamu bisa sampai di titik ini bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu pantas. Bicaralah tentang apa yang kamu pahami, jangan berpura-pura menjadi orang lain. Nasihat itu menguatkanku. Malam itu, Sari mengambil buku catatannya, tulis poin-poin utamanya, lalu bicarakan dengan gayamu sendiri, katanya. Jangan cuma baca teks di layar. Audiens tidak akan bisa merasakannya. Aku berlatih sesuai arahannya. Awalnya kaku, tapi lama-lama mengalir natural. Aku tak tahu dari mana Sari belajar teknik presentasi sebaik ini, tapi aku tahu, tanpa dia, aku takkan sanggup melangkah sejauh ini. Minggu itu berlalu begitu lambat hingga aku merasa waktu ditarik melar. Siang, hari aku bekerja seperti mesin, malamnya aku begadang memoles slide presentasi. Semakin dekat hari H, tekanannya semakin mencekik. Tapi anehnya, aku tidak sepanik dulu. Setiap kali melihat Sari yang menemaniku dengan diam di kamar kos, aku merasa lebih berani. Sari pernah berkata, ceritakan sebuah kisah nyata. Cerita petani, pedagang, kecil, atau pengalamanmu di daerah, agar apa yang kamu bicarakan tidak sekadar teori kosong. Tibalah hari presentasi. Ruang rapat utama dipenuhi oleh jajaran manajemen atas. Pak Arya duduk di tengah, sementara Tio dan Rina duduk di baris depan. Tio menatapku layaknya predator menunggu mangsanya terpeleset. Aku berdiri di depan layar, tanganku sedikit berkeringat. Tapi saat menatap ke bawah, aku teringat Sari. Bicaralah tentang apa yang kamu pahami. Aku menarik napas dan memulai presentasi. Awalnya suaraku sedikit kaku, tapi ketika aku masuk ke bagian cerita tentang seorang ibu pedagang di pasar tradisional Semarang, kata-kataku mengalir lancar. Aku tak lagi membaca layar, aku menatap mata para hadirin, bercerita dari hati. Ruangan sunyi senyap. Saat aku selesai, hening beberapa detik sebelum akhirnya tepuk tangan terdengar. Tidak riuh,
tapi cukup untuk membuat lututku lemas. Karena lega. Pak Arya mengangguk kecil. Pendekatannya berbeda, tapi punya dasar yang kuat. Saya setuju proyek ini diteruskan. Satu kalimat itu menentukan nasib seluruh proyekku. Terima kasih, Pak. Saat aku berjalan turun dan melewati Tio, kulihat wajahnya tersenyum kaku. Rina tidak mengatakan apa-apa, tapi tangannya mencengkeram ballpoint dengan kuat. Selesai presentasi, aku langsung berlari ke kantin. Sari sedang mengelap meja, aku mendekatinya tanpa berkata-kata. Sudah selesai? Tanyanya. Iya, aku mengangguk. Lancar. Sari tersenyum simpul. Sudah kuduga. Sejak hari itu, statusku di kantor berubah total, proyek Jawa Tengah diluncurkan secara masif, dan namaku mulai disebut di rapat-rapat penting. Email yang kukirim bukan lagi sekadar laporan, tapi juga usulan strategis. Tentu saja, tekanan dari Tio tak hilang, hanya berubah bentuk menjadi bisik-bisik dan intrik, halus. Suatu sore, Rina menghalangiku di lorong. Bima, bisa bicara sebentar? Kami melangkah ke sudut sepi. Rina melipat tangan. Kamu benar-benar berubah ya? Dulu, kamu bukan tipe orang yang seberani ini. Apa? Ada orang yang membacking kamu. Dari belakang? Aku mematung. Maksudmu apa? Jangan pikir aku tidak tahu, orang sepertimu tidak mungkin tiba-tiba secerdas ini. Rina menyipitkan mata. Atau, jangan-jangan istrimu yang tukang pel itu yang mengajarimu? Aku menatapnya dengan tajam, tak ada lagi sisa perasaan kasihan. Jangan sebut dia dengan nada seperti itu, Rina. Rina terkejut. Sebegitunya kamu membela perempuan itu? Aku tidak membelanya, balasku dingin. Aku hanya tidak membiarkan siapapun merendahkan orang yang hidupnya jujur dan bermartabat. Malamnya, aku melihat Sari kembali menulis di buku catatannya. Sari, tanyaku, buku itu isinya apa sebenarnya? Dia segera menutupnya, hanya catatan kecil, yang tak penting. Aku mengangguk, namun aku tahu buku itu tidak sesederhana itu. Saat aku sedang mencuci piring, Sari berdiri di belakangku. Mas Bima, seandainya suatu hari kamu tahu aku bukan seperti yang kamu kira, apa kamu akan takut? Aku berhenti mencuci, berbalik menatapnya. Matanya serius, mencari jawaban yang tulus. Aku hanya takut kalau kamu bukan lagi orang yang mau makan malam bersamaku setiap hari, jawabku. Mantap. Sari tersenyum lembut. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Malam itu aku menyadari, rahasia Sari bukanlah sesuatu yang perlu kutakutkan. Itu hanya kebenaran yang sedang menunggu waktu yang tepat. Dan firasatku mengatakan, waktunya sudah sangat dekat. Setelah presentasi itu, proyek berjalan pesat. Aku tidak lagi berada di belakang layar, melainkan menjadi penanggung jawab utama. Namun suatu sore, telepon dari Pak Yanto di Semarang merusak moodku. Bima, ini Bapak dengar ada orang kantormu turun ke sini. Nanya-nanya hal aneh, terus menjelek-jelekan caramu bekerja, kata Pak Yanto. Orangnya sama, perempuan yang dandanannya mentereng. Ngomongnya ketus. Aku langsung teringat Tio dan Rina. Baik, Pak. Nanti saya urus. Tanpa pikir panjang, aku mendatangi ruangan Tio. Pak Tio, saya dengar ada yang datang ke Semarang untuk menjelek-jelekan proyek ini. Apa itu arahan dari Bapak? Tio menatapku dingin. Kamu menuduhku? Saya hanya meminta klarifikasi. Tio, berdiri. Ingat posisimu, Bima. Benar atau salah bukan kamu yang menentukan. Kalau begitu, biarkan hasil akhirnya yang bicara, balasku tanpa gentar, lalu berbalik keluar. Malam itu aku menceritakan kejadian itu pada Sari. Tio dan komplotannya tidak akan melepaskanku. Sari meletakkan kipas anyaman di tangannya. Saat kita naik, akan selalu ada yang mencoba menarik kita turun. Lanjutkan saja pekerjaanmu, biar waktu yang menjawabnya. Keesokan harinya, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal untuk bertemu di kedai kopi daerah Menteng. Di sana, seorang pria paruh baya menungguku. Dia mengaku sebagai kenalan direksi. Saya cuma mau memperingatkanmu, kata pria itu misterius. Perusahaan ini rumit, terutama perempuan yang tinggal bersamamu. Cari tahu siapa dia. Sebenarnya, pria itu pergi begitu saja,
meninggalkanku dalam kebingungan luar biasa. Malamnya, aku duduk menatap Sari. Sari, ada yang ingin kamu bicarakan padaku? Kamu mau tahu apa? Aku hanya ingin tahu siapa kamu. Sari menatapku lama tanpa mengelak. Mas Bima, kalau kamu sudah bertanya begitu, sepertinya memang sudah waktunya. Ruangan kos yang kecil itu mendadak hening. Sari berdiri, membuka tas usang yang digantung di tembok, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dan meletakkannya di depanku. Aku rasa kamu berhak tahu. Tanganku bergetar saat membuka map itu. Isinya bukan sesuatu yang sederhana, ada struktur organisasi perusahaan, laporan anggaran, dan evaluasi tiap divisi. Ini, Sari duduk menghadapku. Aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu. Tapi selama ini, memang belum waktunya. Perusahaan tempatmu bekerja. Dulu aku ikut membangunnya sejak awal. Dan posisiku tidaklah kecil. Maksudmu? Direksi? Sari tidak menyangkal. Aku pernah memimpin sebagian besar operasional perusahaan. Tapi karena suatu hal, aku memilih mundur. Pikiranku berputar cepat. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu dengan sempurna. Lalu kenapa kamu malah jadi cleaning service? Sari tersenyum pahit, namun tampak ikhlas. Berada di atas terlalu lama, orang gampang lupa rasanya membumi. Aku ingin melihat perusahaanku dari bawah, bukan dari menara gading. Dan aku ingin tahu, kalau aku tak punya jabatan apa-apa, apakah aku masih punya harga diri? Aku tertegun. Mengingat semua hinaan yang dia terima dari orang-orang kantor, dia tidak melawan bukan karena dia lemah, tapi karena dia benar-benar paham. Jadi, semua pencapaianku ini, bagian dari campur tanganmu? Sari menggeleng kuat. Tidak, aku hanya mendampingimu. Kamulah yang melangkah, dengan kakimu sendiri. Kalau kuberi tahu sejak awal, kamu tidak akan pernah bisa menjadi dirimu yang sekarang. Aku menarik napas panjang. Rasa marah tak ada. Yang ada justru guncangan hebat di dadaku. Aku tak butuh penjelasan, Sari. Aku hanya ingin tahu, apa kamu masih Sariku yang dulu? Sari tersenyum lembut. Aku masih perempuan yang memasakkan makan malam untukmu, yang mendengar keluh kesahmu. Dan istrimu di atas kertas itu. Keesokan harinya, semuanya meledak. Aku tiba di kantor dan langsung diminta menuju ruang rapat utama. Ruangan itu penuh oleh seluruh jajaran manajemen menengah dan atas. Tio duduk dengan wajah tegang, Rina tampak cemas. Pak Arya, sang direktur utama, berdiri di depan. Saya mengumpulkan kalian karena ada laporan serius soal penyalahgunaan wewenang dan sabotase proyek internal, kata Pak Arya tegas. Berdasarkan investigasi, manajemen memutuskan untuk memberhentikan sementara saudara Tio dari jabatannya. Ruangan gempar. Tio berdiri memprotes, namun Pak Arya mengangkat tangan, memintanya diam. Untuk sementara, proyek Jawa Tengah akan dipimpin penuh oleh Bima, melapor langsung pada saya. Sore itu aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Sari, kataku saat dia menyuguhkan teh hangat. Kamu sudah tahu ini akan terjadi? Aku sudah menebaknya, jawab Sari tenang. Sekarang, karena tak ada lagi yang menghalangimu di depan, kamu sendirilah yang harus berjuang. Beberapa hari kemudian, sebuah langkah terakhir diambil. Pagi itu, Sari mengatakan dia akan ikut denganku ke kantor. Dia tidak memakai seragam cleaning service, melainkan mengenakan baju kebaya modern yang sederhana namun memancarkan wibawa yang luar biasa elegan. Saat kami berjalan masuk ke lobi gedung, seluruh mata tertuju padanya. Kami menuju ruang rapat direksi. Ketika Sari membuka pintu ruang rapat, keheningan total melanda ruangan itu. Beberapa manajer senior langsung berdiri dan menunduk hormat. Rina ternganga-ngata, percaya. Wajah Tio pucat pasi. Sari berjalan ke kursi kosong di sebelah Pak Arya, sementara aku berdiri di deretan belakang. Saya rasa sudah waktunya saya tidak lagi berdiri di belakang, kata Sari. Suaranya tidak keras, tapi menggemakan otoritas mutlak. Selama ini saya mengamati dari bawah, dan saya melihat banyak hal yang tidak menyenangkan. Terutama penyalahgunaan jabatan. Matanya menatap tajam ke arah Tio. Hari itu menjadi hari pembersihan besar-besaran. Tio resmi dipecat,
Rina, dimutasi ke divisi bawah. Dan perusahaan kembali pada jalur yang bersih. Selesai rapat, Sari menghampiriku di koridor. Sudah selesai, katanya, tersenyum. Iya, balasku. Kamu melihatku berbeda, aku menggeleng. Kamu tetap, Sari. Dan aku tetap Bima yang ingin pulang ke kos untuk makan malam bersamamu. Hari-hari berikutnya kembali normal, tapi dengan kualitas yang jauh berbeda. Sari tidak memegang jabatan formal secara penuh, dia memilih tetap di belakang layar, hanya menjadi penasihat direksi. Kami tetap tinggal di indekos, meski akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan yang sedikit lebih layak. Aku tidak lagi diganggu di kantor. Karierku menanjak murni karena usahaku sendiri. Suatu sore, Rina mencegatku di lobi. Dia terlihat kuyu. Bima, aku minta maaf. Dulu aku merendahkanmu, kamu bahagia sekarang. Aku memikirkan Sari yang pasti sedang memotong sayur di dapur kami. Aku sangat bahagia, Rina. Rina tersenyum, getir dan berlalu. Aku tak melihatnya lagi. Pada akhir pekan, aku bangun lebih pagi. Aku pergi ke pasar, membeli bahan, makanan, lalu masuk ke dapur. Saat Sari bangun dan melihatku memegang wajan, dia tertawa. Bisa masak, Mas? Bisa dong, dikit-dikit, kan daku. Kami memasak bersama, tertawa di tengah dapur kecil. Saat makan siang di teras rumah, aku menatapnya. Sari, kalau waktu bisa diputar ke malam itu, kamu bakal terima lamaranku lagi tidak? Sari berpikir sejenak. Dulu mungkin aku menerimanya karena tidak kenal siapa kamu. Tapi kalau ditanya sekarang, aku pasti akan tetap menerimanya. Kenapa? Karena kamu tidak sempurna, tapi kamu, pria yang tidak pernah menyerah. Malam itu, kami berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan yang tenang. Jakarta masih sibuk, tapi dunia kami terasa damai. Di dunia ini, batas antara yang menang dan kalah tak pernah benar-benar ada. Cerita Bima dan Sari bukanlah klise dari miskin menjadi kaya. Ini adalah cerita tentang bagaimana seseorang belajar bertahan saat sendirian dan bagaimana seseorang yang memiliki segalanya memilih merendah untuk menemukan makna hidup. Bima menjadi hebat bukan karena jabatan, tapi karena ia tangguh menelan rasa sakit. Sari menjadi istimewa bukan karena jabatannya di direksi, tapi karena dia tahu kapan harus melepaskan egonya. Banyak orang mengejar sukses sampai lupa diri, tapi sedikit yang menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya bukanlah tentang diakui orang banyak, melainkan menemukan kedamaian saat lampu dimatikan. Sebuah posisi tinggi takkan pernah bisa menggantikan hangatnya mangkuk sup dan seseorang yang menunggu kita pulang. Pada akhirnya, sukses terbesar bukanlah menjadi siapa-siapa di mata dunia, melainkan menjadi seseorang yang berharga di mata orang yang membuat kita ingin terus hidup lebih baik setiap harinya.